Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan mini skripsi kami dengan judul Konflik Vicarious Liability Rumah Sakit sebagai Risiko Penerapan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah SH, MPhum, MPA. Kelompok 3 terdiri dari Elsan Oktavia Hakim, Waradita Putri, Regista Cahaya Siti Adiningsih, Sabrina Audelia, dan saya sendiri Jasran Asya. Bab 1 pendahuluan. Pasal 1367 KUH Perdata sejak lama menjadi dasar vicarious liability. Masih ada pengecualian di dalam pasal itu. Ayat 4 menyatakan bahwa majikan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya bila dapat membuktikan bahwa majikan tersebut tidak dapat mencegah perbuatan karyawannya. Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 pasal 193, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kelalaian karyawannya. Pasal 193 tidak ada pengecualian. Karyawan lalai, rumah sakit harus bertanggung jawab yang mengarah kepada strict liability. Terjadi pergeseran paradigma dari tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab institusi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 terkait dengan tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian tenaga medis. Yang kedua, apakah pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dan pasal 1367 KUH Perdata sudah sesuai dengan prinsip nullum crimen sine culpa dalam konteks tanggung jawab rumah sakit. Yang ketiga, bagaimana penerapan konsep vicarious liability di negara-negara common law dan perbandingannya dengan Indonesia. Tujuan penelitian, yang pertama, mengkaji penerapan vicarious liability di rumah sakit menurut pasal 1367 KUH Perdata dan pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Yang kedua, mengkaji keserasian pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dan pasal 1367 KUH Perdata dengan prinsip nullum crimen sine culpa dalam konteks tanggung jawab rumah sakit. Yang ketiga, membandingkan konsep vicarious liability di negara-negara common law dengan Indonesia. Manfaat penelitian. Pemahaman yang lebih mendalam penerapan vicarious liability dalam konteks rumah sakit, khususnya setelah berlakunya pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Yang kedua, identifikasi potensi konflik hukum antara tanggung jawab institusional rumah sakit dan kebebasan profesi dokter, terutama dokter yang berstatus sebagai independent kontraktor. Yang ketiga, memperkirakan dampak hukum dan risiko yang dapat timbul bagi rumah sakit sehingga lebih siap dalam menyusun kebijakan manajemen risiko yang lebih baik. Yang keempat, memberikan perbandingan penerapan vicarious liability di negara-negara common law. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa. Bagian kedua, tinjauan teoritis. Konsep vicarious liability. Vicarious liability adalah norma hukum yang mengatur tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam kapasitas kerja. Konsep ini berakar pada teori bahwa pihak yang memberikan pekerjaan atau otoritas harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang mereka pekerjakan. Dasar hukumnya adalah yang pertama pasal 1367 KUH Perdata dan yang kedua adalah pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 mengarah ke strict liability. Rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap tenaga medis yang berpraktik sebagai independent contractor. Independent contractor atau IC adalah seseorang yang bekerja secara independen, menyediakan jasa atau layanan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian, tetapi tidak menjadi karyawan dari pihak tersebut. Implikasi hukum. Dalam konteks hukum, independent kontraktor bekerja dengan otonomi lebih besar dibandingkan seorang karyawan. Dalam konteks vicarious liability, dokter IC memiliki kebebasan lebih. Rumah sakit tidak memiliki kewenangan mengatur setiap dokter IC, dan rumah sakit tidak bertanggung jawab atas tindakan dokter independent kontraktor. Dilema yang kerap terjadi adalah menjaga otonomi profesi dokter atau melindungi rumah sakit dari tanggung jawab hukum yang berlebihan. Independensi profesi dokter. Dokter bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk institusi tempat mereka bekerja dalam menjalankan tugas medisnya. Dalam situasi di mana rumah sakit sebagai institusi dimintai tanggung jawab hukum atas tindakan dokter, yang merujuk pada pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, independensi profesi dokter terancam oleh pengawasan administratif rumah sakit yang pasti lebih ketat. Dokter akan sangat berhati-hati secara berlebihan dalam setiap keputusan klinisnya, atau disebut juga defensive medicine. Selanjutnya akan disambungkan oleh
rekan saya Faradit. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang nullum crimen sine culpa atau Genstarf Sonderschuld. Nullum crimen sine culpa adalah prinsip hukum berasal dari sistem hukum Romawi yang secara harfiah berarti tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Dalam bahasa Belanda yaitu Genstarf Sonderschuld. Seseorang tidak dapat dihukum atau dianggap bersalah atas tindakan tanpa adanya unsur kesalahan, dolus atau culpa dalam tindakan tersebut. Ketidakpastian hukum dalam konteks vicarious liability di rumah sakit dapat tetap dimintai tanggung jawab, meskipun tidak ada kesalahan langsung dari pihak mereka. Oke, lanjut. Risiko hukum yang dihadapi rumah sakit terkait vicarious liability yang pertama ada administrasi, yang kedua perdata, dan yang ketiga pidana. Pemidanaan terhadap rumah sakit sebagai korporasi menurut Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana. Dalam KUHP nasional, korporasi adalah subjek hukum, dan indikatornya yaitu kegagalan pengawasan, kegagalan menerapkan standar, dan keuntungan finansial yang tidak sah. Dan selanjutnya yaitu penerapan di negara common law. Vicarious liability atau respondent superior, ada pengecualian untuk independen kontraktor, lebih fleksibel, dan hubungan kerja dan kontrol langsung menjadi faktor utama penentuan tanggung jawab hukum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sabri. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang kita gunakan di sini adalah normatif, yuridis, dan kajian terhadap UU, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Kemudian sifat penelitian yang kita pakai di sini adalah preskriptif analitik. Dan cara pengumpulan data yang kita gunakan menggunakan kajian dokumen dan studi komparatif. Kemudian jalannya penelitian kita mulai dari data collecting. Di data collecting ini kita mengumpulkan data per-UU-an dan dokumen dari sistem hukum Indonesia dan common law melalui studi literatur dan tinjauan dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan analisis. Analisis kita lakukan secara normatif dengan mengkaji ketentuan hukum dan penerapannya, mengevaluasi kesesuaian antara pasal 193 dan prinsip nullum crimen sine culpa, serta dampak tanggung jawab hukum RS yang semakin luas. Kemudian setelah melakukan analisis, kita melakukan approach. Di sini kita menggunakan komparatif, membandingkan penerapan vicarious liability di Indonesia dengan negara common law. Kemudian kita melakukan conclusion atau konklusi, penarikan kesimpulan secara deduktif mengenai implikasi hukum penerapan pasal 193 terhadap tanggung jawab RS. Kemudian ada hasil penelitiannya adalah yang pertama pasal 193 UU Kesehatan tahun 2023 dan tanggung jawab RS terhadap kelalaian tenaga medis. Memberikan tanggung jawab yang sangat luas kepada RS atas kelalaian tenaga medis sekalipun RS telah memenuhi semua prosedur dan standar. Menggeser fokus dari kesalahan individu atau dokter ke tanggung jawab institusi RS. Menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik medis di Indonesia. Yang kedua, konflik pasal 193 UU Kesehatan tahun 2023, pasal 1367 KUH Perdata, dan prinsip nullum crimen sine culpa. Konflik hukum antara tanggung jawab institusional RS dan kebebasan profesi dokter. Di satu sisi, memperkuat perlindungan pasien dengan mekanisme tanggung jawab yang lebih jelas dan memungkinkan pasien mendapatkan kompensasi dengan lebih mudah. Di sisi lain, menciptakan ketegangan dalam otonomi dokter, independensi klinis, serta status hubungan kerja antara dokter dan RS. Yang ketiga, konsep vicarious liability di negara common law dan perbandingannya dengan Indonesia. Tanggung jawab RS cenderung lebih terbatas jika dokter sebagai kontraktor independen. Jika dokter adalah karyawan tetap, RS dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka berdasarkan prinsip respondent superior. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Regista. Ya, terima kasih untuk rekan saya Sabrina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan pasal 193 UU Kesehatan tahun 2023 tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian tenaga medis. Urgensi penerapan pasal 193 ada 6. 1. Pelindungan pasien. 2. Memperkuat tanggung jawab institusi. 3. Kepastian hukum.
4. Keadilan bagi pasien. 5. Standarisasi pelayanan kesehatan. Dan 6. Bersemin dari kasus-kasus sebelumnya. Pasal 193 telah memperluas cakupan tanggung jawab rumah sakit terkait kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah naungannya, tanpa membedakan status kepegawaian tenaga medis tersebut. Konsekuensi hukum dan etika dalam konteks vicarious liability dan perlindungan pasien. Ada 4, yaitu pergeseran dari tanggung jawab individual ke institusional. Kedua, rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki hubungan kerja permanen dengan rumah sakit, seperti dokter paruh waktu atau kontraktor independen. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan perlindungan pasien dan kebebasan profesi dokter. Keempat, rumah sakit lebih ketat dalam manajemen risiko. Yang selanjutnya, analisis konflik pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, pasal 13 dan 7 KUH Perdata, dan prinsip nullum crimen sine culpa. Untuk paradigma berubah, yaitu vicarious liability menjadi strict liability. Dalam strict liability, fokus bukan pada kesalahan tetapi pada hubungan institusi dengan tenaga medis dan pasien, serta apakah terjadi kerugian hubungan tersebut. Penerapan kedua pasal tersebut melanggar prinsip nullum crimen sine culpa, yaitu tidak ada hukuman tanpa kesalahan yang mendasari. Implementasi hukumnya ada 2, yaitu 1, memperkuat posisi pasien di satu sisi. Yang kedua, menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi rumah sakit. Perlu adanya penyesuaian dalam pasal 193, misalnya dengan memasukkan mekanisme pembelaan bagi rumah sakit yang telah mematuhi semua standar dan protokol yang berlaku untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu. Yang selanjutnya, analisis penerapan konsep vicarious liability di negara common law dan perbandingannya dengan di Indonesia. Untuk common law, 1, responden superior, yaitu penerapannya lebih longgar dalam pengertian masih memilah-milah dokter tetap atau independen kontraktor. Yang kedua, tidak bertanggung jawab atas kelalaian dokter yang berstatus sebagai independen kontraktor. Dan yang ketiga, penerapan vicarious liability atau responder superior sangat bergantung pada status hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit. Sedangkan civil law di Indonesia yaitu 1, vicarious liability penerapannya lebih ketat, terutama dengan berlakunya pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Yang kedua, tidak ada pengecualian bagi dokter yang berstatus sebagai independen kontraktor. Yang ketiga, pasal 193 menciptakan prinsip strict liability, yaitu rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada kesalahan langsung yang dilakukan oleh rumah sakit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Elsan. Dan terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah pasal 193 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dan pasal 1367 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi penerapan vicarious liability di rumah sakit. Yang kedua, penerapan konsep vicarious liability perlu lebih berhati-hati agar tidak melanggar prinsip nullum crimen sine culpa. Yang ketiga, di common law, tanggung jawab rumah sakit lebih terbatas jika dokter dianggap sebagai kontraktor independen. Saran pertama, perlu ada peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk menentukan batasan tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga medis yang bekerja secara independen. Yang kedua, perlunya pembaruan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara common law, terutama dalam hal perlindungan terhadap kebebasan profesi dokter. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.